menyelimuti pemakaman sepasang suami istri yang meninggal akibat sebuah kecelakaan. Hujan gerimis semakin menambah suasana duka di pemakaman umum Desa Sekar Mirahang. Para pelayat nampak mulai meninggalkan area pemakaman karena gerimis yang semakin deras terasa. Seorang gadis muda tampak menangis di antara makam kedua orang tuanya. Dialah Arumsari, seorang gadis berusia 18 tahun, yang hari ini baru saja merayakan kelulusannya di sebuah SMA negeri di desanya. Namun sayang, kebahagiaan yang tengah ia rasakan karena baru saja selesai menempuh pendidikannya berubah menjadi suasana duka karena kedua orang tuanya mengalami kecelakaan tunggal pada saat akan menghadiri acara perpisahan di sekolah putri sematawayang mereka. "Arum, ayo kita pulang, nak," ajak Bu Ipa, pemilik warung makan di mana Ibu Arum bekerja. Arum hanya menggelengkan kepala karena tak sanggup membuka suara. Wajah sembab, mata bengkak, hidung memerah. Begitulah gambaran bagaimana kacaunya Arum saat ini. Tubuhnya lemah seperti tanpa tulang. Jiwanya terasa tercabut meninggalkan raga. Dunia Arum seketika hancur. Begitu juga dengan angan-angan dan cita-citanya. Impiannya ingin membahagiakan kedua orang tuanya harus pupus, terkubur bersama jasad kedua malaikat di hatinya. "Bapak, Ibu, kenapa kalian meninggalkan Arum sendirian? Kenapa kalian tidak membawa Arum bersama?" Raung Arum menggenggam tanah pusara bapak dan ibunya. "Ibu, Bapak," teriak Arum di antara derasnya hujan. JIDR. Petir menyambar bersamaan dengan teriakan menyayat hati Arum. Suaranya tenggelam bercampur dengan derasnya hujan. Namun, suara itu mampu menembus langit senja. Baru sekarang Arum bisa membuka suara. Perih hatinya tak bisa dilukiskan ataupun digambarkan oleh kata-kata. Hanya air mata yang mampu memberi isyarat seberapa hancurnya Arum saat ini. Andai Arum punya satu pilihan, mungkin saat ini, dengan lantang ia memilih untuk ikut bersama kedua orang tuanya saja. Sejak kecil, dunia Arum hanya kedua orang tuanya. Sejak kecil hanya bapak dan ibunya, teman Arum bermain dan bermanja. Sekarang Arum kehilangan dunianya. Arum tak lagi memiliki tempat untuk mengadu dan bermanja. Di dunia ini, Arum hanya memiliki bapak dan ibunya saja. Karena mereka sama-sama anak tunggal yang tak memiliki sanak saudara. "Arum, ini sudah maghrib, nak. Ayo kita pulang. Nanti malamkan acara tahlilan untuk kedua orang tuamu," bujuk Bu Ipa. Bu Ipa begitu sangat sedih melihat keadaan Arum saat ini. Walaupun mereka tidak memiliki hubungan saudara, tetapi Bu Ipa sudah menganggap Arum sebagai anak kandungnya sendiri. "Arum," Bu Ipa memegang pundak Arum, yang sejak tadi terus bergantian memeluk pusara bapak dan ibunya. Arum menengadahkan kepalanya, melihat Bu Ipa satu-satunya orang yang masih bertahan menemaninya di area pemakaman. "Ayo kita pulang." Bu Ipah mengulurkan tangannya. Walaupun Arum masih betah di area pemakaman, tetapi Arum juga tidak tega jika harus membiarkan Bu Ipah terus menemaninya. Di pemakaman saat hujan yang semakin deras, Arum mulai bangkit, menyambut uluran tangan Bu Ipah yang sedang tersenyum ke arahnya. Bu Ipah mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa Arum harus ikut bersamanya. Arum dibantu Bu Ipah untuk bangkit berdiri dan melangkah meninggalkan makam bapak dan ibunya. Kedua kaki Arum terasa begitu sangat berat untuk melangkah. Ketika ia tiba di pintu masuk pemakaman, Arum menoleh ke belakang, melihat pusara bapak dan ibunya. "Arum pulang dulu ya, Pak, Bu," ucap Arum pelan. Arum lanjut melangkah bersama Bu Ipah yang masih setia memapahnya. Begitu mereka sampai di rumah, semuanya sudah siap dan rapi. Berkat bantuan para tetangga Arum yang sangat baik hati. "Sekarang kamu mandi ya? Ibu mau pulang dulu, nanti ibu kembali lagi." Titah Bu Ipah mengantarkan Arum sampai ke kamarnya. "Terima kasih ya, Bu," ucap Arum dengan suara yang parau. "Sama-sama Arum, kamu yang kuat ya. Ibu akan selalu ada untukmu." Bu Ipah mengusap lembut puncak kepala Arum dengan sayang. Arum hanya mengangguk dan setelahnya, Bu Ipah pulang ke rumah untuk mengganti pakaiannya yang basah. Baru saja Bu Ipah masuk ke dalam rumahnya,
Ia langsung disambut dengan tatapan tajam dari putrinya, yang sejak tadi sudah menunggunya di ruang tamu. Ibu ngapain sih lama-lama di rumah Arum? Mana bajunya basah gini lagi? Ketus Wina, anak sematawayang Bu Ipa. Arum kan lagi berduka. Nak, seharusnya kamu menemani dia di rumah, kalian kan teman. Sahut Bu Ipa, masuk ke dalam rumah. Harus berapa kali aku bilang sih, Bu? Arum itu bukan temanku, aku benci sama Arum. Seharusnya ibu dukung aku dang, bukan malah menantang aku, kesal Wina. Astagfirullah Wina, kamu gak boleh bicara seperti itu, Napa? Arum itu anak yang baik. Seharusnya kamu mencontoh dia bukan malah membencinya, tutur Bu Ipar. Udah ya Bu, stop membandingkan aku dengan Arum. Sampai kapanpun aku akan tetap membenci dia, ketus Wina. Brah! Wina membanting pintu kamarnya dengan keras, sebagai luapan emosinya. Sejak dulu Wina memang tidak pernah menyukai Arum. Karena Wina tidak suka ibunya menyayangi anak lain. Apalagi ibunya yang suka membandingkan dirinya dengan Arum. Membuat Wina semakin membenci Arum.